Skuad Liverpool asuhan Jurgen Klopp menjauh 5 poin di puncak klasemen Liga Inggris setelah kemenangan telak atas Bournemouth, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam kompetisi Liga Inggris menjadi 14 pertandingan. Liverpool telah menjalani pertandingan lebih banyak dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Tetapi ini setidaknya mereka telah melewati ujian secara mengesankan tanpa beberapa pemain kuncinya. Kami membedah beberapa poin penting yang terjadi selama laga di Vitality Stadium. Banyak yang baik, tapi juga ada yang masih buruk. Dan juga tak ketinggalan kabar perkembangan terbaru dari cedera Mohamed Salah, yang ini cukup mengkhawatirkan. Simak penjelasannya sebagai berikut. Darwin Núñez tampil maksimal saat dibutuhkan. Darwin Núñez tampaknya menikmati berlaga di Vitality Stadium. Ia sebelumnya mencetak gol kemenangan di markas Bournemouth ketika kedua tim bertemu di Piala Carabao pada bulan November lalu. Kini pemain asal Uruguay tersebut sekali lagi mencetak gol saat The Reds mengamankan 3 poin penting untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Gol yang dicetak di menit ke-49 oleh Núñez membuka keunggulan setelah babak pertama berjalan ketat. Ia menunjukkan ketenangan saat mencetak gol setelah Curtis Jones dan Diogo Jota membuka pertahanan Bournemouth dengan 2 umpan cepat. Gol keduanya tercipta di menit-menit akhir pertandingan, ketika ia meluncur masuk untuk menyambut umpan silang kiriman Joe Gomez dan kemudian diarahkan ke sudut jauh gawang Neto. Núñez sekarang mencatatkan 20 keterlibatan gol musim ini, dengan 10 gol dan 10 assist. Hanya Mohamed Salah yang absen di laga ini yang memiliki rekor lebih baik untuk The Reds musim ini. Darwin Núñez kini telah mencetak gol ke-100 dan ke-101 dalam karir seniornya untuk klub dan negaranya. 25 gol untuk Liverpool, 8 gol untuk timnas Uruguay, 4 gol untuk Peñarol, 16 gol untuk Almeria, dan 48 gol untuk Benfica. Diogo Jota selalu menarik. Setelah memberikan assist untuk gol pembuka Núñez, Diogo Jota beraksi dan melakukan hal yang menakjubkan yang membuat namanya tampil menonjol di laga ini. Ia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Bournemouth. Gol pertama dilesakkan ke arah tiang dekat dari umpan matang pemain pengganti Cody Gakpo. Sementara gol keduanya melalui sebuah tendangan keras melintasi gawang dan masuk ke arah sudut jauh usai menerima assist dari Conor Bradley. Penampilan Jota selalu menarik. Ia selalu mempengaruhi jalannya pertandingan. Diogo Jota kini telah mencetak gol ke-10 dan ke-11-nya musim ini untuk Liverpool di semua kompetisi, dan juga mencetak gol di kedua pertemuan Liga musim ini ke gawang The Cherries. McAllister komandan lini tengah Liverpool. Jika serangan Liverpool adalah alasan utama mereka bisa memenangkan pertandingan ini, maka lini tengah mereka lah yang memungkinkan hal tersebut bisa terjadi. Dan di jantung Liverpool, komandannya adalah Alexis McAllister. Ia memberikan penampilan yang menakjubkan dalam serangan dan tetap membuat lini tengah mereka aman sejahtera. Pemain asal Argentina tersebut kini menjadi salah satu pemain paling penting bagi Jurgen Klopp. Tidak ada pemain lain yang memenangkan penguasaan bola lebih sering dari McAllister sebanyak 15 kali, atau memperebutkan lebih banyak duel sebanyak 19 kali dan tackle sebanyak 9 kali. Hanya Ibrahima Konate yang memiliki lebih banyak sentuhan, yaitu sebanyak 95 kali, dan menyelesaikan lebih banyak operan sebanyak 60 kali dibandingkan McAllister. Laga yang patut dikenang oleh Conor Bradley. Banyak stadion yang lebih menakutkan dari Stadion Vitality untuk melakukan debut di Liga Inggris. Tetapi melawan Bournemouth adalah ujian sesungguhnya bagi Conor Bradley, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Bolton Wanderers di League One. Pemain Bournemouth, Luis Sinisterra, adalah lawan yang sulit, dan selama 20 menit awal pertandingan, ia santai saja menghadapi bek sayap Liverpool tersebut. Tapi Bradley berkembang kepercayaan dirinya, dan setelah panas permainannya, semakin lama semakin bagus seiring pertandingan berlangsung. Bournemouth menargetkan kedua bek sayap Liverpool saat pertandingan berjalan seimbang. Bradley di bek kanan dan Joe Gomez keluar dari posisi di sebelah kiri. 49% dari sentuhan penyerang Bournemouth di babak pertama datang dari sepertiga kanan lapangan dan 33% di sebelah kiri. Ini sangat berbeda saat di posisi tersebut diperkuat oleh Trent Alexander-Arnold dan Robertson. Tetapi Bradley dan Gomez, keduanya tampil gemilang dan ancaman Bournemouth
Semuanya berhasil mereka redam. Saat Bradley digantikan, ia meninggalkan lapangan dan langsung dipeluk oleh Jurgen Klopp. Posisinya diberikan kepada debutan lainnya, bek kiri berusia 21 tahun bernama Owen Beck, yang baru-baru ini dipanggil kembali dari masa pinjamannya di Dundee. Conor Bradley berusia 20 tahun dan 196 hari, dan dia adalah pemain termuda ketiga yang mencatatkan assist di laga debutnya di Liga Premier untuk Liverpool. Sebelumnya ada nama Jordan Ibe, usia 17 tahun dan 162 hari pada Mei 2013, dan juga Joey Gomez usia 18 tahun 78 hari pada Agustus 2015. Apakah Bradley bisa jadi penerus Trent Alexander-Arnold? Rasanya bisa sekali. Liverpool masih kurang cepat panas. Liverpool telah memenangkan 3 pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi dengan skor agregat 8-0. Ini adalah pertama kalinya The Reds menang 3 kali berturut-turut tanpa kebobolan di laga tandang sejak Maret 2022, yang saat itu mereka menang beruntun sebanyak 5 kali. Namun aspek aneh dari Liverpool musim ini adalah seberapa sering mereka memulai pertandingan dengan lambat dan baru tampil bagus di babak kedua. Ini adalah pertandingan Liga Inggris ke-21 mereka musim ini, dan hanya 7 pertandingan di mana Liverpool berhasil memimpin di babak pertama. Terkadang kemenangan mereka justru datang dari pemain cadangan. Untuk urusan unggul sejak babak pertama, Liverpool masih kalah oleh Manchester City, Aston Villa, Tottenham, West Ham, Brighton dan juga Arsenal. Kali ini Liverpool kembali tampak lambat keluar dari masalah di Stadion Vitality, dan itu menyebabkan datangnya beberapa tekanan berat dari Bournemouth di babak pertama, termasuk 2 sepak pojok dalam 60 detik pertama. Namun secara bertahap, Alexis McAllister lah pemain yang membawa ketenangan di lini tengah Liverpool. Masalah ini masih akan menjadi PR yang harus dikerjakan oleh Jurgen Klopp agar lebih nyaman dalam persaingan gelar juara. Update cedera Mohamed Salah. Pemain depan Liverpool Mohamed Salah akan kembali dari Piala Afrika, tapi itu bukan kabar baik. Pasalnya ia kembali untuk menjalani perawatan pada cedera ototnya, dan ia tetap diharapkan untuk bisa kembali bermain di turnamen tersebut jika Mesir mencapai tahap terakhir kompetisi. Mo Salah akan melewatkan pertandingan Mesir melawan Cape Verde dan diperkirakan tidak akan siap dimainkan paling cepat sampai tahap semifinal, setelah sebelumnya tampak tertatih-tatih keluar lapangan saat hasil imbang 2-2 melawan Ghana. Berbicara setelah kemenangan 4-0 timnya di Bournemouth, manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan solusi terbaik adalah Mohamed Salah kembali ke Merseyside untuk perawatan oleh staf medis klub. Tidak jelas pada saat itu apakah asosiasi sepak bola Mesir berbagi pandangan dengan Klopp, tetapi kesepakatan kini telah dicapai dengan harapan bahwa ia akan pulih tepat waktu untuk kembali ke turnamen jika Mesir terus melaju. Namun pihak Mesir kemudian mengatakan dalam sebuah pernyataan terbaru dengan menyebutkan bahwa telah ada komunikasi antara Departemen Medis Tim Nasional Mesir dengan pihak Liverpool, dan telah dikonfirmasi bahwa Mohamed Salah akan kembali ke Inggris setelah pertandingan Cape Verde untuk menjalani perawatannya. Jurgen Klopp mengatakan dalam konferensi pers pasca pertandingan, setidaknya akan lebih masuk akal jika Mohamed Salah direhabilitasi bersama tim medis Liverpool. Ketika ditanya apakah dia masih akan senang jika Salah bermain lagi di turnamen jika cederanya sudah sembuh, Jurgen Klopp menambahkan jika ia tak keberatan soal itu. Pemain berusia 31 tahun tersebut diganti di babak pertama saat melawan Ghana, dan setelah menjalani pemeriksaan medis, diputuskan bahwa ia akan melewatkan 2 pertandingan berikutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.